bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang bagiku firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu bagi terang, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya persilakan hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Ya, silakan Pak Amal. Ya, Selamat baik. melayani. Baik, terima kasih Pak Tuhan telah memberikan kesempatan buat saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bu Ira yang sudah memimpin puji-pujian, yang sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan tentunya. Terima kasih Pak Endra Winata yang sudah berdoa pada malam hari ini. Terima kasih juga buat saya diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Ya. Memang Pak pemingguan mendadak ya, tadi pagi saya di WA ya. Jadi saya harus siap, harus. Jadi tidak ada alasan untuk tidak siap. Itulah sesuai dengan tema ya, karena di sini temanya membahas tentang seorang prajurit. Jadi saudara harus tahu tentunya dan sudah tahu ya apa yang dimaksud oleh Paulus ya dengan seorang prajurit ya. Tapi saya sebelum memulai saya akan berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Yesus Tuhan dan Allah kami, bersyukur kami kesempatan malam hari ini untuk dapat menyampaikan kebenaran, yaitu firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa, yang kudus, yang benar, yang bahkan membawa kami menuju kehidupan yang kekal sesuai dengan rancangan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau melayakkan seberapapun yang hadir malam hari ini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau bekerja sampai hari ini. Tetap selalu bekerja lewat kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan biarlah semuanya dapat menjadi kemuliaan bagi-Mu. Yang menyampaikan kebenaran dan bahkan yang mendengar pun semuanya diberkati. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, ya kita diberi waktu tidak lebih dari 30 menit ya. Dan tema malam hari ini, maaf di Bali sudah malam ini ya, sudah gelap ya, mulai gelap. Kita mengambil dari 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ya, ayat 4. Saya akan membacakan dari ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ya. 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Luar biasa.
Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dan ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya. Keren ya firman Tuhan. Ya. Luar biasa. Bagaimana Paulus bisa berbicara ini. Dia adalah seorang, pada mulanya, dia adalah seorang Farisi. Bagian dari orang ahli Taurat. Tapi dia bisa berbicara dengan ini. Ya. Tentu oleh karena ilham Allah. Ya. Oleh karena iman dan percaya kepada Kristus. Dia diberikan pengertian. Seperti di ayat ke-7 ini. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mendapatkan suatu pengertian tentang pengetahuan tentang Tuhan, ya. Jadi kadang-kadang kita harus benar-benar semakin merendah, semakin taat, dan semakin setia. Jadi bukan menjadi semakin sombong, saya sekali, tetapi makin setia. Ya. Jadi di ayat sebenarnya di dalam 2 Timotius 2 ini, ya, ini sebenarnya perikopnya ini tentang panggilan, ya, ajakan untuk menderita. Ya. Dan Paulus memakai suatu perumpamaan, ya. Dia menggunakan kata seorang prajurit. Ya, gitu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang menjadi masalah bagi orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Pada dasarnya, mana ada orang yang mau untuk menderita? Ya tidak. Tapi kalau kita menderita oleh karena Kristus, itu sesuatu yang baik tentunya. Daripada kita menderita oleh karena kejahatan kita sendiri, oleh karena keinginan-keinginan kita sendiri. Ya, seperti hukum Taurat sudah jelas mengatakan, jangan engkau mengingini ini, itu, dan lainnya. Ya. Oleh keinginan-keinginan itu dibuahi, akhirnya menimbulkan dosa. Bukan keinginan Tuhan. Saudaraku sekalian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Mengapa Paulus berbicara tentang seorang prajurit? Dan bukan prajurit saja. Paulus juga berbicara tentang di sini perumpamaan di ayat ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Ya. Maaf. Demikian juga di ayat ke-6. Ya. Paulus memakai seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Jadi ini semuanya suatu perumpamaan, ya, suatu contoh, ya, di mana kita supaya dituntut untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, isi hati Tuhan. Ya. Jadi ada pertama sini kita berbicara tentang seorang prajurit. Ya. Kalau kita mendengar prajurit, kita berpikir, wah itu pasti di dalam mindset kita, pikiran kita, wah itu pasti seorang tentara, ya, atau seorang ofisir, atau alat negara. Ya. Tapi kita berbicara tentang seorang prajurit, yaitu prajurit rohani.
yang rohani, yang prajurit ya, yang datang dari Yesus sendiri ya. Jadi sebagai seorang prajurit ya tentu akan dituntut ya sumpah ya, janji ya. Jadi apa yang harus mereka lakukan ya, dia harus kuat secara fisik. Itu prajurit yang kita kenal di dunia ini ya. Seorang prajurit harus memiliki fisik yang kuat ya. Dia harus memiliki loyalitas yang tinggi ya. Dia harus disiplin ya enggak. Seorang prajurit dia harus seorang yang setia ya kepada komandannya, bahkan terlebih kepada kepala negara ya. Saudara sekalian, itulah ya prajurit yang kita ketahui secara fisik jasmani. Tetapi di sini Paulus menerangkan ya yang dimaksud adalah prajurit-prajurit rohani. Saudaraku sekalian, tidak tahukah bahwa kita ini yang sebagai pengikut Kristus adalah prajurit-prajurit rohani. Ya, sebagai seorang prajurit, ya kita harus memiliki loyalitas, memiliki kesetiaan, ya enggak? Kita harus memiliki tentunya yang utama adalah memiliki kasih, saling mengasihi, memiliki kepedulian, ya enggak? Kita tidak boleh lepas tangan, cuek, ya tidak tahu menahu, pura-pura, ya. Kita harus memiliki suatu kepedulian. Kita harus berani menyatakan ini benar, ini salah, ya. Jadi itulah seorang prajurit. Ya. Seorang prajurit tidak tentunya sebagai prajurit pengikut Kristus tentunya tidak cengeng saudara sekalian, ya enggak? Tidak lemah gemulai, ya, tetapi kuat, ya enggak? Di dalam iman, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Seorang prajurit harus betul-betul ya dituntut loyalitas yang tinggi, ya, sebab kita dipilih ya, untuk dapat menjadi berkat. Ya, di sini dikatakan jelas sekali ya di dalam ayat 3, ikutlah menderita. Sudahkah kita menderita? Ya. Sudahkah kita menyangkal diri? Ya. Sudahkah kita memikul salib? Sudahkah kita memikul beban? Ya, seperti yang dialami oleh seorang Paulus. Ya, dia kenyang dengan segala penderitaannya. Ya, dia sudah mengalami itu. Ya, dia pernah terkatung-katung semalaman di kapal, ya nggak, terombang-ambing ya di lautan, bahkan tidak makan seharian, ya. Dia pernah dirampok, ya, bahkan dia pernah telanjang sampai ya, karena semuanya disikat habis oleh perampok. Kalau zaman dulu tuh kalau orang merampok sama sekalian sama pakaiannya, ya, sama pakaiannya diambil, diminta semuanya, ya. Dia mengalami berbagai macam, ya. Jadi selain Kristus, kita juga pernah melihat penderitaan. Juga bisa kita tahu ya pengalaman Paulus mengikuti ya, mengikuti selama dia mengikuti sebagai ya, pengikut Kristus. Dia banyak mengalami suatu penderitaan ya fisik, secara fisik ya. Gitu. Tapi justru semakin menderita ya, semakin kuat ya, semakin kuat, semakin kokoh ya, baik secara fisik maupun mental ya, dan semakin merasakan suatu kekuatan, merasakan kemuliaan Tuhan semakin besar ya di dalam dirinya ya. Jadi seorang prajurit yang sedang berjuang ya, yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya ya dengan soal-soal penghidupannya. Ya. Jadi dikatakan ya soal penghidupannya, dia tidak ada kekhawatiran. Saudara bisa lihat ya, saudara bisa bayangkan kehidupan orang Kristen ya yang mengalami kekurangan ya, yang berkeluh kesah, bahkan Yesus sampai datang ya.
hai engkau, ya, marilah bagimu yang letih lesu, yang letoi, aku akan memberikan kamu kelegaan. Ya. Jadi seorang prajurit ya tidak demikian, dia tetap kuat walaupun di dalam penderitaan, ya, dia tidak pernah memikirkan. Ya, di sini dikatakan memusingkan. Jadi sudah cukup pusing, jangan ditambah lagi. Ya, jadi menjadi pusing. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Ya, karena bagus sekali kalau kita melihat di dalam ya, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu melebihi dari burung-burung itu? Itu yang menjadi kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, kepahitan dalam kehidupan orang Kristen yang mengalami penderitaan, kekurangan. Tetapi dengan tegas ya, di sini seorang prajurit tidak dipusingkan dengan masalah soal penghidupannya. Jadi ini suatu pembelajaran buat kita. Ya. Kita diajak untuk menderita. Ya. Kita diingatkan terlebih dahulu supaya kita jangan menjadi terkaget-kaget kalau kita dihadapkan dengan hal-hal sedemikian. Ya. Tetapi semuanya itu, walaupun itu dianggap suatu percobaan, tapi pencobaan itu tidak melampaui dari kemampuan kita. Ya. Jadi, Bapamu yang di surga memberi makan pada burung-burung itu. Mereka yang tidak menuai, mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung-lumbung mereka. Mereka masih diberkati. Itu Matius 6 ayat 26. Tentang makanan, saudara. Ya. Kebutuhan sehari-hari. Ya. Itulah Matius 6 ayat 26. Jadi ada erat hubungannya ke sana. Ya. Karena di dalam Matius 2 ayat 4 itu prajurit tidak dipusingkan dengan hal-hal yang demikian. Tetapi Bapamu di surga telah menyediakan segalanya. Yang tidak ada di dalam pikiran kita telah disediakan. Demikian juga Matius 6 ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga yang tumbuh tanpa bekerja. Ini bunga bakung, ya. Bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal, ya. Dan menjelaskan, ya. Salomo dalam segala kemuliaannya, kebesarannya, ya. Pakaian yang dikenakan itu tidak seindah seperti bunga bakung. Ya. Jadi ini suatu perumpamaan. Begitu besar kemurahan Tuhan. Begitu besar kuasa Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ya, janganlah kita dipusingkan dengan soal-soal ya, penghidupan kita. Ya. Saya berbicara ini untuk sekedar ya, untuk mengingatkan kembali ya, bahwa kita ini
bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah seorang prajurit, ya, prajurit yang dipilih untuk dapat memberi berkat bagi orang lain, bukan meminta-minta. Ya. Aku tidak pernah melihat seperti yang dikatakan ya Daud itu. Ya. Orang benar, anak cucunya sampai minta-minta, tidak pernah lihat. Itu pengalaman Daud, saudara sekalian. Jadi kita harus belajar. Ya, ya. Jadi perhatikanlah ayat terakhir. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan akan memberikan pengertian di sini adalah Tuhan akan memberikan suatu hikmat bagi orang percaya lewat kuasa Roh Kudus, ya, sehingga kita benar-benar ya hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi saudara sekalian, ya, sebagai ciri-ciri khas ya, seorang prajurit, satu, loyalitas di sini. Sebagai pengikut Kristus, ya, kita harus loyalitas, kita harus setia, kita harus disiplin, dan memiliki suatu kepedulian satu sama lain terhadap sesama. Ya. Karena kasihilah sesamamu. Ya. Demikian juga loyalitas. Kalau sudah memiliki loyalitas, ya, maka dia akan setia. Bahkan setia sampai mati seperti Kristus yang sudah melakukan itu, yang sudah mentauladani itu. Jadi inilah yang menjadi pesan dari firman Tuhan malam hari ini. Ya, kita adalah seorang prajurit, kita harus memiliki loyalitas yang tinggi, ya, dan kita bisa dikatakan sebagai seorang pemenang. Ya. Ku menang di dalam Yesus Kristus Tuhan, ku menang. Gitu. Kan ada lagu pujian itu. Jadi saudara sekalian, ya, bukan saja memuji Tuhan dengan gegap gempita, ku menang, ya. Tapi faktanya, ya, letih, lesu, lemah, seperti yang sering disampaikan oleh Pak Ko, ya. Jadi kita harus mewujudkan itu, saudara sekalian, ya, bahwa kita ini seorang prajurit yang kuat, yang perkasa. Yesaya menulis Allah perkasa, ya enggak? Allah perkasa, Raja damai. Ya. Tetapi apa yang faktanya yang sering kita lihat, yang sering kita dengar? Cengengnya bukan main cengeng. Ya. Ampun. Mengeluh saja. Ya. Bahkan lewat doanya. Selalu diisi dengan keluhan saja. Ya. Tetapi harus kuat. Ya. Sebab Bapakmu tahu apa yang menjadi keperluan. Bapakmu yang di surga tahu. Jadi saudara sekalian, tetaplah kuat, ya, di dalam Tuhan. Ya. Jadi ini memang kalau bukan sesuatu yang baru, saudara sekalian. Ya. Tetapi inilah tujuan dari suatu pertemuan bersama yang bisa disebut sebagai ibadah. Jadi untuk saling, ya, mengingatkan, dan bahkan diulang-ulang, terus diulang-ulang. Bahkan pada saat engkau berbaring, ya, sedang pada saat engkau ada dalam perjalanan, pada saat engkau ada dimanapun, kapanpun, terus, ya, diulang-ulang terus. Ya. Jadi inilah yang terjadi, ya, dulu, ya. Sekarang tentu harus dilakukan, ya, agar kita
tetap ada selalu ya di dalam Tuhan. Sebab dunia ini semakin jahat, saudara, semakin kejam tanpa apa ampun. Ya. Iblis datang untuk mencuri dan membinasakan. Mencuri apa, saudara sekalian? Mencuri damai sejahtera kita yang sudah kita terima itu. Ku berikan damai sejahtera, ya. Ku lepaskan, ku tinggalkan bagimu. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tetapi apa? Iblis mencuri damai sejahtera itu. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana supaya damai sejahtera itu dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, tidak sampai dicuri, maka kita harus menjadi seorang prajurit yang tangguh, ya. Bukan prajurit yang kaleng-kaleng. Kita harus kuat, harus berani, karena kita bukan menerima roh ketakutan, ya enggak? Kita harus kuat, ya, sebab kita sudah menerima terang itu, ya, dan kegelapan tidak berkuasa untuk menguasai kita lagi. Ya. Tetaplah selalu ya, di dalam terangnya, tetaplah selalu ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kita melihat lagi sebagai ayat terakhir, saudara sekali, Yohanes 14. Seperti yang semuanya sudah tahu, tapi diulang kembali. Ya, tidak ada masalah. Jikalau kamu, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Sudahkah kita menuruti perintahnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa ya, menuruti segala perintah? Syarat utama kita harus mengasihi. Kita lawan daripada mengasihi itu membenci. Kita harus tetap mengasihi, mengasihi dan mengasihi, mengasihi dan mengasihi. Itu harus tetap melekat di dalam hati kita. Sebab hati itu adalah pelita bagi Tuhan. Hati ini tidak mengasihi, maka kita tidak bisa melakukan perintahnya. Sebagai seorang prajurit, harus bukan prajurit yang ada di dunia ini, saudara sekalian. Jadi prajurit yang ada di dalam Kristus adalah yang benar, yang setia, melakukan perintah sehingga kita mendapatkan gelar dikatakan anak-anak Allah. Sekian firman Tuhan malam hari ini, kiranya dapat menjadi renungan bersama. Kita belajar, kita seperti seorang olahragawan yang juga sedang dalam mengikuti suatu perlombaan yang benar, yang menuruti peraturan-peraturan seperti tertulis dalam 2 Timotius ya, 2 ayat 5 dan 6 ya. Jadi mengikuti sesuai dengan mengikuti peraturan-peraturan olahraga. Jadi peraturan itu ya, itu adalah hukum yang sudah tertulis yang ribuan tahun ya, disampaikan oleh Yesus sendiri kepada Musa. Ya. Sebab Yesus sendiri mengatakan, Musa menulis tentang aku. Ya. Ya. Bahkan Injil telah disampaikan kepada Abraham dalam Galatia 3 ayat 8. Saudaraku sekalian, ya, mari kita ya,
saya ajak saudara sekalian untuk tetap seia, sepikir seperti Kristus. Ya, sebab sekalian, demikianlah firman Tuhan malam hari ini, supaya biarlah kuasa Roh Kudus menilik hati setiap para pendengar. Kitab Wahyu menulis, bilang, barang siapa bertelinga, itu diulang-ulang. Banyak kita juga, barang siapa bertelinga. Padahal kita sudah punya telinga. Tetapi kadang telinga kita tidak kita pakai dengan hal-hal yang benar. Jadi barang siapa mendengar. Sebab dengan mendengar itulah awal dari permulaan iman. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ya. Mari kita berdoa bersama. Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Kami sudah selesai berbicara. Biarlah apa yang telah kami sampaikan. Firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Firman itu akan memberikan pengertian. Firman itu akan memberikan kuasa kepada siapa yang percaya. Firman itu adalah kudus yang sudah ada sejak di dalam kekekalan. Firman yang memutuskan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak mampu, tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan berita-berita lewat kata-kata yang sebenarnya tak terucapkan oleh manusia. Tetapi malam hari ini, Hamba sudah menyampaikan sesuai dengan perintah. Kau memberkati yang hadir malam hari ini, yang kami tidak menyebutkan satu persatu. Engkau mengetahui segala kerinduan hati mereka, pergumulan mereka, permasalahan mereka, problema, apapun. Malam hari ini mereka lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa baik di surga maupun di bumi. Malam hari ini mereka melepaskan segala belenggu-belenggu. Kami percaya firman yang disampaikan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan kembali kepadamu dengan membawa buah-buah yang indah, yang mulia, dan berkenan di hadapanmu. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Gu. Ya, terima kasih Pak Anfal. Semua diberkati ya oleh firman Tuhan ya. Memang hari ini kita ini adalah seorang prajurit ya. Prajurit itu harus gagah berani ya. Pantang menyerah ya. Jadi Amin. kita apalagi kita sebagai status kita sudah jadi anak-anak Tuhan ya. Kita harus jadi prajurit yang gagah berani ya. Pantang mundur ya. Dan kita percaya kita akan keluar sebagai pemenang ya. Terima kasih Pak Anfal yang luar biasa yang sudah menjadi seorang berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus ya pelayanan Pak Anfal menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga istri, anak, mantu, cucunya, Indira semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Amin. yang sempurna. Amin. Silakan satu pujian Bu Ria Barus sebelum doa syafaat. Kita akan libur ya di hari Sabtu dan Minggu. Kita akan kembali di hari Senin. Hari Senin yang melayani Pendeta Johan Untung dari Purwokerto. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Ria Barus. Bu Ria udah nggak ada ya. Bu Ira Moninja. Sebentar. Kalau Bu Ira
Ya, Satu pujian tolong, terima kasih. ya, ya, sebentar Om. Lagu yang tadi aja ya Om ya, yang Firman. Oke, mantap Kak. Ayo. Sebentar. Ya, kita akan eh, menyanyikan lagu Firman. Ya, bentar. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terus lupa aku ya. Mana waktu ku bimbang, jalanku, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Kau selalu di sisiku, dan tak kau ku takut asal kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Biarlah apa yang kita dengar tadi lewat hambanya Pak Anfal menjadi berkat buat kita, dan kita adalah prajurit-prajurit sejati buat keluarga kita, buat lingkungan kita, dan kita. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin, silakan. Kamu mau yang mana bicara aja? Ya, dua syafaat. Silakan, Pak Setiadi. Ya, baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan karena pada petang hari ini menjelang malam kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui mulut bibir Pak Anfal Tuhan. Kami telah diajar untuk menjadi prajurit-prajurit Kristus yang kami tidak memikirkan tentang kehidupan kami, tetapi kami terus berfokus pada supaya kami berkenan kepada komandan kami, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan yang menjadi komandan kami, sehingga kami melatih mempersiapkan diri kami ini berbuat seperti apapun yang kami perbuat supaya kami berkenan kepada komandan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan berikan kepada Pak Anfal senantiasa pimpinan-Mu untuk dapat lebih lagi memahami firman-Mu dan dapat membagikannya kepada kami dengan jelas dan terang. Tuhan Yesus Kristus, urapi Pak Anfal senantiasa, dan Tuhan berkatilah keluarganya, berkati kesehatannya, berkati usaha mata pencariannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk FM Tuhan, supaya FM berlangsung berkelanjutan dengan semakin mantap Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk para peserta yang hadir Tuhan, Kau berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, anak mantu cucu kami, Tuhan berkati usaha kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan berkati. Tuhan berkati Bapak Komingguan yang menjadi gembala, juga Bapak Hendra Winata yang menjadi wakil gembala, Tuhan berkati Tuhan, sehingga mereka dapat terus membina dan memimpin serta menggembalakan FM ini dengan penuh hikmat. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dengan bangsa dan negara kami Tuhan sedang diguncang oleh berbagai isu negatif Tuhan. Isu-isu yang tidak menyenangkan Tuhan, di mana korupsi yang sedang dibongkar Tuhan.
Tuhan tolong ya Tuhan supaya semuanya bisa dibongkar dengan seterang-terangnya sehingga orang-orang yang berkorupsi itu Tuhan mereka mendapatkan ganjarannya, mendapatkan hukumannya sebagaimana yang sepatutnya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk segera bangsa dan negara kami supaya bangsa dan negara kami ini berada di dalam kebaikan dan semakin maju Tuhan di bawah para pemimpin Presiden Prabowo dan Pak Gibran serta Kabinet Merah Putih untuk membangun Indonesia ke arah Indonesia emas Tuhan. Itulah Tuhan cita-cita kami, cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi harapan bagi kami Tuhan, yaitu menuju Indonesia emas, di mana Tuhan satu keadaan yang sangat baik, sangat menggembirakan. Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan untuk masalah bencana alam yang terjadi karena sehubungan dengan musim penghujan Tuhan, apapun ya Tuhan bencana alam yang terjadi Tuhan, supaya janganlah ada jiwa-jiwa yang menjadi korban nyawa Tuhan, tetapi kalau harta benda harus hilang Tuhan. Ya Tuhan, berikan kepada mereka ya Tuhan yang terdampak supaya mereka berikan ketabahan serta berikan mereka semangat hidup kembali untuk membangun rumah tangganya kembali, untuk membangun keluarganya kembali dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia ini bertobat, Indonesia ini bisa dimenangkan bagi Injil Kristus, dan supaya Tuhan dalam kami beribadah tidak ada mendapatkan gangguan. Kalau ada yang mengganggu Tuhan, Kau berikan mereka peringatan-peringatan dan berikan mereka ya Tuhan tindakan-tindakan seperlunya Tuhan, sehingga ibadat kami tidak diganggu, tidak semakin meluas gangguan ibadah. Tuhan Yesus, juga kami berdoa Tuhan supaya dalam kami memberitakan Injil, mendapatkan kebebasan, dan kami dalam mendirikan rumah ibadat juga mendapatkan kemudahan Tuhan, tidak dipersulit. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia supaya bangsa dan negara Indonesia ini bertobat Tuhan dari para pemimpin kami Tuhan yang keras sekalipun Tuhan, supaya Engkau taklukkan mereka sehingga mereka percaya dan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat serta menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Adakan pertobatan di Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan semua anggota FM, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, Tuhan Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam bekerja. Selalu tangannya apapun yang dilakukan untuk bekerja selalu dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan. Amin.